Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Situs Misteri. Untuk kisah kali ini, saya akan meneruskan sebuah cerita yang diambil dari tulisannya Ipen Al-Zikra. Sebuah kisah yang berjudul Sate Gagak. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya di deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suaranya besar dan berat, membuat telinga ini berdengung. Kekayaanmu akan berlimpah jika kau memberikan itu semua padaku. Aku hanya sibuk membakar sate dan menyaksikan genderuwo itu yang awal menunggu. Pelan-pelan pergi menjauh. Seakan takut dengan kehadiran makhluk yang jauh lebih besar. Semua sate-sate itu aku berikan. Hanya dengan sekali telan, semua lenyap tanpa sisa. Setiap purnama penuh, datanglah kemari. Bawakan makanan ini untukku, maka duniamu akan melimpah. Kau, anak manusia, siapa namamu? Tanya dengan suara besarnya menggelegar. Saya Bambang, Mbah. Jawabku dengan badan yang bergetar ketakutan. Setiap bulan purnama, jangan sekali-kali kau menjual makanan ke cecunguk itu. Harus menunggu datang, atau kamu yang akan jadi santapanku. Ancamnya yang membuat sendi-sendi terasa lemas tanpa daya. Iya, Mbah. Saya akan memberikan hanya untuk Mbah saja. Jawabku terbata-bata. Lalu dia menunjuk ke arah kotak kayu itu yang mengeluarkan uang jauh lebih banyak dan keluar bagai semburan uang yang memancar tanpa henti. Tanpa mempedulikan makhluk raksasa itu lagi, aku mulai memasukkan uang ke dalam sarung-sarung yang sudah aku siapkan. Sampai padat pun uang itu aku paksakan masuk. Aku tekan, aku injak, biar semakin banyak yang bisa aku bawa, namun limpahan uang-uang itu terus keluar, hampir memenuhi area di sekitarku. Aku mengumpulkan uang itu tanpa tampungan lagi, sampai datanglah mereka berdua menyusulku. Dengan mata terbelalak, menyaksikan uang yang berhamburan itu membuat keduanya mematung terkejut. Wah, malah menang wae. Ndang, wadai nggak sarung mukai. Cepat masukkan pakai sarung kalian itu, kataku menyuruh mereka. Oh, iya mas. Piuh, iku duit kok semenal kae, banyak banget. Ucap mereka sambil memasukkan tumpukan uang itu ke sarung yang mereka bawa. Karena memang tidak ada tempat lagi dan merasa sudah sangat banyak, kami bertiga memutuskan pulang dengan membawa 7 sarung berisi uang. Membiarkan banyaknya uang yang ditinggal hilang lagi secara gaib. Sesampai di rumah, aku menghamburkan uang itu ke dalam kamar yang sudah aku keramatkan. Disitulah kami bertiga mulai menata uang-uang itu, lalu memasukkan ke dalam lemari besar yang aku khususkan sebagai tempat menimbun kekayaan. Tidak bisa dihitung seberapa jumlahnya, dari sebelum subuh hingga menjelang sore. Kami baru selesai membereskan semua itu. 7 sarung itu lalu aku lipat dan meletakkan di salah satu meja dalam kamar. Sarung-sarungnya sampean kuwi Kang. Wis dadi barang sing tak kramatke. Dadi tak mahari. Sijine 10 juta ya. Sarung-sarung kamu itu Kang, sudah jadi barang yang aku anggap keramat. Jadi aku mahar satunya senilai 10 juta ya. Ucapku kepada mereka berdua. Wah,
Ya siap. Sip, sip mas. Jawabnya sumringah mendengar itu. Lalu uang 20 juta aku kasih untuk mereka. Dengan satu orang 10 juta untuk harga sarung bekas mereka. Semakin kita memasukkan barang haram ke dalam tubuh kita, maka akan semakin kehilangan hati nurani. Semakin hitamnya hati tanpa cahaya Tuhan sebagai pelita diri. Dengan keberhasilan ritual kedua, kini menghasilkan uang yang jauh berlipat-lipat banyaknya. Semakin tidak mampu lagi terhitung seberapa kekayaan yang aku miliki. Sunggingan senyum kepuasan terlihat mengembang, menoreh kesombongan yang tanpa menuai usai. Setelah kepulangan dua sahabatku, aku lanjutkan untuk ke rumahnya Pak Karto. Memberikan bonus uang, juga berencana sekalian keluar untuk membeli sebuah mobil. Berkendara dengan motor, terkadang kepanasan dan kehujanan. Aku ingin memiliki mobil untuk tunggangan dan pelengkap rumah. Weh, selirane arep golek mobil. Sansaya gagah ae. Kamu mau cari mobil, semakin gagah saja. Puji Pak Karto. Rencana, Pak. Wis kesel kayak motor terus, mari kembung. Rencananya sih, Pak. Udah capek pakai motor. Bikin kembung. Jawabku sambil memberikan bonus uang. Lah iki opo Bams? Tanya Pak Karto. Niku bagian sampean, Pak. Mpun kula permisi ajeng delok-delok sor mobil. Itu bagian kamu, Pak. Sudah, saya permisi mau melihat-lihat sor mobil. Sore itu aku hanya keliling saja dan belum menemukan dealer yang cocok sampai hari menjelang malam. Karena perut juga sudah merasa lapar, aku berhenti di sebuah warung untuk membeli makan. Duduk di meja dengan menunggu hidangan pelayan. Dari sudut sana, terlihat wanita tengah menatapku, seakan malu-malu mencuri pandang. Pesan apa, Mas? Tanya pelayan. Nasi rendang pakai perkedel. Minumnya es teh manis ya, ujarku. Siap, Mas. Ditunggu ya. Mas, tunggu. Kataku kepada pelayan itu. Iya, Mas. Ada apa? Bilang sama mbak yang duduk di sana untuk gabung sama saya. Suruhku. Pelayan itu berlalu menghampiri sambil memberitahukan apa yang aku maksud pada gadis itu. Gadis itu lalu memandang ke arahku sambil tersenyum. Hanya dengan menganggukkan kepala, memberitahu kalau aku memanggil. Memberi kode untuknya. Langkah kecilnya mulai mendekat. Dengan anggun ia melangkah. Tubuh terbalut pakaian seksi itu kini berdiri di sampingku. Silahkan duduk, gabung saya saja. Aku mempersilahkan. Iya, Mas. Jawabnya tersipu malu. Mau pesan apa, Mbak? Silahkan pesan saja. Ucapku basa-basi. Udah pesan kok, Mas. Nunggu datang saja pesanan saya. Jawabnya masih dengan muka memerah karena malu. Oh ya, siapa namanya? Tanyaku sambil mengulurkan tangan untuk berkenalan. Surti, Mas. Jawabnya sambil menjabat tanganku. Surti? Kayak lagunya Jamrut. Aku Bams. Kataku sambil memegang tangannya. Lalu perbincangan itu tertunda karena menu pesanan kami sudah datang. Makan malam ditemani seorang gadis cantik membuat lupa akan luka yang ditorehkan oleh Nur Hayati. Wajah Surti mampu menjadi peredam nyeri dalam dada ini. Usai makan kami lanjutkan dengan ngobrol panjang sampai menemukan kesepakatan untuk menikmati malam ini di rumahku. Dengan berboncengan, aku lajukan motor menuju rumah. Tangan mungil meranggul mesra ke sisi pinggangku. Kami menikmati dengan mengobrol selama perjalanan. Sesampainya di rumah,
Ini rumah Mas Bams? Tanya Surti. Iya, ini rumah saya, Dek. Ayo masuk, ajakku. Mas tinggal sama siapa? Saya tinggal sendiri, Dek. Sepi rumah ini, jawabku sambil membuka pintu. Rumah semewah dan sebesar ini sendirian? Ya pantas saja sepi, Mas. Memang Mas Bams belum berkeluarga? Tanya Surti memancing. Ya belum lah, baru juga ketemu jodoh. Balasku menangkap umpan Surti. Hah? Siapa, Mas? Tanyanya lugu. Dek Surti lah, siapa lagi? Balasku yang membuatnya tersipu. Kami berdua mengobrol dan bercerita, menikmati kopi juga cemilan. Hingga waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Menandakan jika gadis ini harus segera pulang ke rumahnya. Mengantar dia sampai di rumah. Yang sebelumnya aku terlebih dahulu meminta nomor handphone untuk hubungan selanjutnya. Uang 5 lembar 100 ribuan juga aku kasih buat dia karena sudah mau menemani ngobrol. Padahal tujuannya hanya untuk mendapatkan simpati dari gadis ini. Pagi itu ditemani Surti. Aku langsung bergegas membeli mobil. Selain itu, kami juga singgah di mal untuk membelikan beberapa baju, juga perhiasan. Mengambil hatinya sangat mudah, jauh berbeda, di mana aku harus menyimpan perasaan tak terutarakan pada anak gadis Pak Sarwidi. Mas kok melamun? Kejut Surti mengagetkan. Enggak, Dek. Cuma berpikir soal bisnis saja. Jawabku asal. Oh ya? Emang bisnis Mas Bams apa? Tanya Surti. Bisnis tambang, Dek. Iya, tambang di luar kota. Balasku sekenanya. Tambang batu bara, Mas? Tanya itu tanpa ada henti untuk ingin tahu. Dek, batu bara di luar kota, kataku. Dan entah sejak kapan, perasaan gadis ini makin berani untuk lebih intim, menggandeng tangan ketika berjalan memutari mal. Sampai terdengar telepon masuk dari dealer. Kalau sore ini mobil akan diantar ke rumah. Lalu aku ajak Surti pulang sambil menunggu mobil pesananku sampai. Selain itu, entah ini cinta atau bukan, yang jelas Surti mulai jatuh dalam pelukku, mempercayai cerita yang aku buat. Bahkan, dia juga terlihat sangat ingin hubungan ini berlanjut ke tahap yang lebih serius. Dengan duduk di teras rumah, tanpa aku suruh, dia sudah membuatkan aku kopi dan duduk di sebelahku sambil berkata, Mas, terima kasih ya, katanya dengan suara lembut. Terima kasih buat apa, Dek? Ucapku. Buat ini, sudah beliin Surti baju, perhiasan, juga baik sama aku. Bikin aku jatuh cinta. Pengakuannya padaku. Ya sama-sama, Dek. Mas lakuin itu semua karena cinta sama adik, kataku. Caraku menutupi tabiat yang sesungguhnya hanya menjadikan dia tempat pelarian, juga sebagai pengisi hari dalam hidupku agar tidak sepi lagi. Cinta tanpa rasa yang tulus itu kebohongan, mengorbankan perasaan, juga menyia-nyiakan waktu kehidupan dengan peranan sandiwara. Rasa yang sesungguhnya itu, rasa yang dihadirkan, dijaga, juga selalu didoakan. Bulan malam ini masih belum sempurna untuk penuh. Masih ada 2 hari lagi untuk memerah menjadi purnama. Namun semua sudah aku persiapkan untuk ritual di malam purnama nanti. Gagak, arang, dupa, semua sudah dipersiapkan di rumah 2 sahabat. Malam itu aku berpamitan dengan Surti kalau hendak keluar kota meninjau bisnis di sana. Tapi yang sebenarnya, di rumah aku jadikan tempat rundingan untuk kami bertiga. Karena Pak Karto malam itu tidak bisa hadir
dikarenakan sakit demam. Kabeh wis beres kan, Kang? Rong dino engkas aku budal. Semua udah beres kan, Kang? 2 hari lagi aku berangkat. Wis aman, Mas Bos. Tinggal budal ae. Kabeh wis semepak komplit. Sudah aman, Mas Bos. Tinggal berangkat saja. Semua sudah disediakan komplit. Jawab kedua suruhan Pak Karto. Iya, Kang. Nek beres santai ae. Yuk budal karaoke. Kita karaokean yuk. Ajakku ke mereka berdua. Kami bertiga dengan menaiki mobil baru yang harganya 2 miliar. Meluncur ke sebuah tempat karaoke. Memesan room VIP dan juga 4 wanita bohai pemandu lagu. Tidak lupa juga memesan beberapa makanan, minuman beralkohol agar semakin hot, bernyanyi dan bergoyang. Lagu andalan yang pertama aku lantunkan adalah lagunya Jamrud yang berjudul Surti. Karena tanpa aku sadari, bunga-bunga cinta mulai tumbuh meski hanya sebatas kuncup saja. Mbak, kamu tolong goyang ngebor ya. Suruhku kepada gadis yang sedari tadi hanya duduk merokok. Iya Mas. Goyangnya di sini apa di depan situ, Mas? Dia bertanya. Ya di depan. Mosok ngebor sambil duduk, kataku. Siap, Mas. Tapi tipsnya ditambah loh ya. Elsie itu merayu. Gak usah khawatir, Mbak. Bosku ini juragan. Duitnya buat sendiri kok. Cerocos sahabatku yang mulai mabuk. Oh iya, Mas. Siap ngebor saya, katanya sambil maju ke depan. Dengan menikmati minuman, goyangan iblis betina ditambah musik koplo. Suasana remang-remang ini membuat kami terlarut dalam pelukan maksiat. Dengan tawa kepuasan menelan berbagai dosa. Bisikan-bisikan setan selalu kami ikuti. Ajang huru-hara yang berujung zina berjamaah. Kelangsungan semua maksiat itu sampai subuh berlalu. Hingga waktu bergulir dan meninggalkan malam yang hingar-bingar akan nuansa dosa. Total semua berapa ya, Mbak? Tanyaku dengan nada mabuk. Karaoke, minum, cemilan, rokok, sama 4 LC totalnya 8 juta, Mas. Jawab kasir itu. Cuma segitu habisnya. Saya tambah juta lagi dibagi sama 4 wanita tadi. 200 per orang. Ucapku sambil menyodorkan uang 9 juta. Mas ini baik banget. Sering-sering ke sini ya, Mas. Rayu petugas itu. Besok saya ke sini. Kalau mbaknya yang nemenin goyang, kataku sambil berlalu masuk ke dalam mobil. Dengan keadaan teler, kami bertiga pulang ke rumah. Karena keadaan jalan juga masih sepi, di bawah pengaruh minuman. Kulajukan mobil semaksimal mungkin. Tiba-tiba, bunyi benturan di bemper depan. Opo Mas? Nubruk opo? Nabrak apa? Tanya teman yang masih mabuk. Gak roh, jarke ae. Gak tahu, biarkan saja, balasku. Mobil tetap kulajukan kencang sampai tiba di rumah. Hanya melihat sekilas depan mobil ringsek dan hampir pecah. Tanpa pedulikan semua itu, aku langsung masuk ke dalam menuju kamar lalu bantingkan badan ke kasur. Hilangkan kepala yang sakit. Azan asar berkumandang dari kejauhan. Sampai aku dibangunkan oleh salah satu sahabatku. Mas, ono tamu Mas. Sopo Kang? Siapa? Aku bertanya sambil mengantuk. Tanpa dijawab pertanyaanku, orang itu berlalu keluar kamar. Setelah aku lihat, 2 petugas kepolisian sudah duduk di ruang tamu dengan pakaian dinasnya. Selamat sore, Pak. Sapa petugas kepolisian. Iya, sore, Pak. Aku menjawab dengan kepala masih sakit. Apa benar itu mobil Bapak yang terparkir di luar?
Polisi itu bertanya, "Iya, betul sekali. Itu mobil saya, Pak. Ada apa ya?" Tanyaku bingung. "Pagi tadi siapa yang mengendari mobil Bapak?" "Dengan menabrak ibu-ibu beserta anak yang digendongnya." Kembali bapak petugas itu bertanya. "Saya, Pak, yang nyetir. Tapi perasaan tidak nabrak orang." Aku membela diri. "Dua korban meninggal di tempat. Apa Bapak mengendari mobil dengan keadaan mabuk?" Interogasi mulai diluncurkan oleh dua polisi itu. "Saya hanya minum sedikit, Pak, tidak mabuk. Dan saya juga tidak tahu jika ada yang saya tabrak." Masih berusaha berbohong untuk mencari aman. "Kalau sampai tidak sadar, itu namanya mabuk, Pak. Silahkan Bapak juga kedua sahabat Bapak ini untuk ikut saya ke kantor guna mempertanggungjawabkan masalah ini," kata Pak Polisi. Kami bertiga hanya mengikuti dan digelandang oleh petugas kepolisian menuju kantor. Di sana keluarga korban sudah menunggu dengan rundungan kesedihan. Juga ada yang terlihat sangat marah. Polisi itu mempersilahkan kami duduk dan melanjutkan pertanyaan. Surat pidana terlihat di meja. Karena pihak keluarga memberi laporan tentang tabrak lari yang aku lakukan. Namun di sini aku masih mencoba untuk berdamai, meminta tuntutan itu dibatalkan dengan membayar uang ganti rugi kepada pihak korban, juga membayar denda untuk kepolisian. Namun di sini suami dari korban tidak ingin damai. Dia tetap menginginkan aku dihukum setimpal karena telah menghilangkan nyawa istri juga anaknya yang juga masih bayi. Begitu juga dengan semua kerabatnya, seakan permohonan maaf dan membayar ganti rugi itu tidak cukup untuk mereka. Bahkan seandainya bisa, nyawa dibayar dengan nyawa, teriak mereka. Membiarkan diri terjerumus dalam kebahagiaan semu, sama halnya meminum kobaran api neraka, di mana akan ada pembalasan yang terbayar langsung dalam masa kehidupan, atau tuai nanti di hari akhir. Sayangi diri, dunia semakin dikejar, maka akan semakin menjauhkan dari akhirat. Melihat jeruji besi di depan itu sangat mengerikan, karena baru kali ini bersangkutan dengan hukum. Hidup yang semula berjalan lurus saja, kini berbeda. Harus menghilangkan nyawa manusia, dan yang paling miris, kenyataan dari perdamaian kasus ini belum ada. Wajah-wajah angker terlihat dari semua orang yang ada di situ. Seakan penghakiman menunjuk ke arahku sebagai seorang pembunuh. Tudingan yang sangat menyudutkanku dalam sebuah sesal dengan perlakuan diri yang tidak mampu lagi mengendalikan hawa nafsu. "Saya mau hukuman setimpal, Pak. Tegakkan hukum setegak-tegaknya," ucap laki-laki yang dirundung kesedihan itu. "Iya, Pak. Kami pihak kepolisian akan melakukan tuntutan menurut perundang-undangan yang berlaku," jawab Pak Polisi. Di sini kami bertiga, hanya dia menunduk. Merasa bersalah juga takut akan hukuman yang sudah berada di depan mata. Mencari cara dengan berpikir untuk lepas dari jeratan hukum ini. "Saya akan mengajukan banding, Pak, dengan mendatangkan pengacara," ujarku. "Ya, silakan, Pak. Jadi kelanjutan pidana ini tetap berlangsung dengan Bapak membawa pengacara di persidangan ini. Untuk itu Bapak tetap wajib lapor setiap pagi sampai sidang itu diputuskan." Polisi itu memberi keterangan. "Kenapa bisa begitu, Pak? Kenapa tidak langsung jebloskan saja pembunuh ini ke dalam penjara?" Laki-laki itu keberatan. "Ini sudah menjadi kewajiban kami untuk mengayomi, juga menjalankan sesuai peraturan, Pak," jawab Pak Polisi dengan tegas. Dengan wajib lapor setiap pagi, bukan berarti aku dengan kedua sahabatku bebas. Namun menunggu sampai pengadilan memutuskan. Tidak ada manusia di negara ini yang bebas dari hukum yang berlaku. Malam itu juga kami pulang dengan keresahan. Akhirnya aku menyuruh mereka berdua untuk mencari pengacara terhebat di kota. Meskipun harus membayar mahal, asal bebas dari penjara. Sambil menunggu kabar kedua sahabatku, aku hanya berdiam diri di rumah, menelpon Surti untuk sekedar bertanya kabar.
memulai obrolan dengan bumbu kebohongan untuk sedikit menghibur gundah. Keesokan harinya, seorang pengacara datang ke rumah, memperkenalkan diri juga siap membantu di persidangan nanti. "Jadi, begitu ceritanya, Mbak," kataku pada lawyer wanita itu. "Itu bisa saya atur nanti, dengan membayar uang suap ke jaksa juga kepolisian, Mas," balasnya meyakinkan. "Atur saja, Mbak, asal saya terbebas dari hukum. Soal uang jangan khawatir, Mbak," imbuhku. "Siap, Mas Bams. Saya akan segera kirim surat naik banding ke pengadilan pusat. Nego untuk kasus ini. Nanti saya akan hubungi Mas." Pungkasnya kemudian berpamitan. Sebelum itu kami sudah saling berkenalan dan menyepakati harga untuk jasanya. Uang lain harus aku siapkan agar bisa menyuap abdi negara. Cara busuk kami sepakati hanya untuk mencapai kebebasan. Sesungguhnya masih sangat miris dengan penegakan hukum yang masih jauh dari kata keadilan. "Kang, gowa mrene gagak karo perkakas. Bengi iki aku budal. Kang, bawa ke sini gagak juga barang lain. Malam ini aku berangkat," kataku menyuruh anak buah Pak Karto melalui telepon. Karena malam ini bulan purnama penuh dan sudah menjadi perjanjianku dengan genderuwo penunggu gunung untuk mempersembahkan makanannya. Kesepakatan yang aku suka karena mendatangkan harta kekayaan untukku. Kembali bersemedi di kamar, menyiapkan 7 sarung, merapal kembali mantra, juga tidak lupa kubuka lemari yang penuh akan tumpukan uang yang sangat banyak itu. Senyum setan tersungging dalam wajahku yang tak pernah merasakan kepuasan. Singkatnya, ritual malam ini kembali aku lakukan dengan cara yang sama. Dupa dan bunga sudah aku tanam juga sebar. Perapian mulai aku buat, namun saat mau melepaskan semua baju, sebuah tangan keriput dengan kuku panjang hitam mencekik leherku. "Anak setan, beri aku sate itu," ucap seorang nenek dengan tubuh besar yang dipenuhi bisul. Aku berteriak meronta, mencoba melepaskan cekikan tangannya yang mulai mengangkat tubuhku. Lalu sosok itu melemparku ke tanah. "Berikan aku makanan itu." Matanya melotot, lidahnya menjulur mengusap mukaku. "Kamu yang setan, belum juga aku buat sate, sudah mencekik saja," jawabku dengan nafas yang masih ngos-ngosan. "Cepat buatkan aku, sebelum Raja Genderuwo itu datang," nenek buruk rupa itu berkata. "Aku tidak menjual sate padamu, nenek busuk. Aku hanya menjual sate pada Raja Genderuwo saja," kataku menantangnya. Lalu sosok itu terbang dan hilang di telan gelap malam. Selanjutnya aku hanya melepaskan pakaian, lalu menyembelih gagak dengan membaca mantra, membakar sate-sate itu dengan melumuri darah sebelumnya. Tanah bergetar keras di sekelilingku. Angin berhembus kencang dengan beraromakan ubi bakar. Pohon-pohon mulai bergerak, dedaunan berisik tersibak oleh kehadiran raksasa hitam legam. "Lekas berikan itu," kata Raja Genderuwo. "Aku mau memberikan sate ini jika kamu mau memberikanku kekayaan juga kesaktian," ucapku memberi persyaratan. "Manusia tamak, tidak cukup dengan apa yang sudah kau dapatkan dariku." Geram mulut besarnya dengan liur yang mulai deras menetes. "Mau makanan dariku? Maka kabulkan semua permintaanku." Kembali aku jelaskan kemauanku. "Kau akan dapatkan itu. Lekas, beri makanan itu padaku." Setelah aku memberikan makan, banjiran uang itu kembali terlihat sangat banyak. Dengan sedikit berharap, lalu aku menggandakan sarung-sarung yang ada di tanganku. Kini tidak hanya uang yang aku miliki, tapi aku juga memiliki kesaktian dengan mudah.
membuat apapun yang aku kehendaki akan terwujud. Tentu saja karena sosok genderuwo lain yang diutus untuk masuk ke dalam tubuhku. Secepat kilat aku bawa sarung-sarung yang banyak berisikan uang, memasukkan ke dalam kamar, dan dengan bantuan genderuwo, aku dengan cepat menata semua lembaran itu lalu menyusun di lemari besar yang kini sudah tidak muat lagi dengan uang yang aku miliki. Semakin rakus hati, maka akan terkubur dengan harta benda haram. Dengan itu semua, jiwa akan binasa tanpa bumi menerima jasadnya. Ingat kepedihan, kelak semua akan datang menagih perbuatan diri. Terdengar gedoran pintu depan. Sementara jam masih menunjukkan jam 3 dini hari. Suara teriakan dari dua sahabatku yang baru sampai. "Mas, kula nuwun mas, Mas Bams," teriak salah satu dari dua orang yang sedang menunggu di depan pintu. "Alah Katrun. Yamene nembe nongol. Jam segini baru muncul," gerutuku sambil membuka pintu. "Lah aku nusul mana? Sampean wis gak ono, Mas. Kok cepet temen le mulai? Kok cepet banget pulangnya?" tanya dua sahabatku. "Kesuwen nunggu sampean, Kang. Wis tak gowo dhewe, Kang. Kelamaan nunggu kamu, Kang. Sudah aku bawa sendiri," jawabku. Lalu ku ajak mereka melihat uang yang sudah rapi tertata di dalam lemari besar, juga di lantai yang sudah tersusun rapi. Mereka hanya terbelalak menyaksikan itu. Ada tanya namun tidak terucap oleh mereka. Hanya tertegun heran menyaksikan hasil yang sudah beres tanpa bantuan mereka berdua. Aku hanya menyuruh mereka ambil 30 juta untuk mereka berdua, juga Pak Karto. Lalu aku masukkan penuh uang satu tas untuk persiapan menyuap jaksa dan kepolisian. "Kang, mengko esuk tulung kowo mobilku menyang bengkel yo. Aku ono perlu karo pengacara. Nanti pagi tolong bawain mobilku ke bengkel ya. Aku nanti ada perlu sama pengacara ya, Kang," kataku pada mereka berdua yang masih asik menghitung uang. "Siap, Bos," jawabnya. Kemudian kami bertiga ngudut. Juga tidak lupa menikmati kopi hitam. Sambil aku ceritakan kejadian tadi sewaktu menjalani ritual. Sementara di sudut ruang itu berdiri sesosok genderuwo yang menjadi pelindung. Lantunan sayup terdengar azan subuh yang disambung dengan mereka berdua berpamitan pulang sambil membawa mobilku. Aku kemudian masuk kamar dan tidur, mengabaikan panggilan ibadah, merebahkan badan yang sudah sangat lelah. Dalam tidur aku bermimpi melihat sosok wanita yang terduduk menatapku dengan pandangan sedih. Berlinang air mata, isak tangisnya sangat terlihat tersedu-sedu, menahan duka kala melihatku. Wanita dalam mimpiku adalah almarhumah ibuku. "Mbok," sapaku. Namun sosok itu hanya diam menangis tanpa bergeming sedikit pun. Saat tangan ingin meraihnya, namun wanita itu semakin menjauh mundur. Sekali lagi aku panggil ibuku. "Simbok!" Aku berteriak mengulurkan tangan. "Kamu sudah tersesat, anakku. Kamu telah salah memilih jalan kehidupan," kata Simbok. Lalu tiba-tiba sosok genderuwo besar itu datang menjambak rambut ibuku, menyeretnya dengan ganas. Dengan tawa yang menyeramkan, tubuh tua yang meronta berteriak meminta tolong. Sedangkan aku hanya bisa diam melihat tanpa berbuat apa-apa. Sampai keduanya menghilang, yang terdengar hanya jeritan ibu memanggil namaku. "Bambang!" Pekikan nama itu sampai membangunkanku. Terjaga dengan rasa terkejut, kini termenung, menyaksikan kengerian mimpi yang baru saja terlintas. Sungguh gambaran yang membuatku bergidik ngeri, juga merinding. Kemana Raja Genderuwo itu menyeret Simbok?
Mungkin hanya bunga tidur saja. Aku menepiskan prasangka yang mengganjal di hati. Sebuah ucapan untuk mengesampingkan tanya di dalam benak ini. Pagi itu, aku janjian dengan Mbak Tuti pengacara menuju ke kantor polisi untuk wajib lapor, juga menjelaskan tujuan maksud kami. Dengan kesepakatan, akhirnya aku membayar ke pihak kepolisian sebesar 100 juta untuk memudahkan pengurusan bebas dari jeratan hukum. Setelah itu, sebelum siang aku juga diajak menuju rumah jaksa dengan maksud yang sama, yaitu penyuapan. Semua beres terkendali dengan membayarkan uang 150 juta. Kami berdua pun melanjutkan obrolan di sebuah kafe untuk menyelesaikan transaksi dengan pengacara itu. Aku memberikan uang 200 juta untuk jasa yang ia lakukan untuk membantuku. Beres kan, Mas? Jangan khawatir. Kalau masalah seperti ini biar saya atasi, asal pelizinnya sesuai. Katanya, iya Mbak, terima kasih banyak. Nanti kalau benar-benar vonis bebas, sudah disahkan pengadilan, saya tambahkan bonus buat Mbak Tuti. Berharap akan lancar. Waduh, terima kasih loh Mas Bams. Malah repot gitu, ucapnya dengan tatapan penuh arti. Jangan sungkan Mbak, jangan khawatir soal uang, kataku sedikit menyombongkan diri. Obrolan kesana kemari pun berakhir karena Mbak pengacara ada kesibukan lain. Lalu dia berpamitan dengan membawa sekepok uang yang aku berikan. Sebuah senyum sumringah terpancar dari wajah manusia yang sama memiliki hati iblis. Aku yang masih sendirian di kafe, tanpa sengaja melihat wanita yang sedang asik bermesraan di sudut ruangan dengan seorang laki-laki. Surti. Pelan aku melangkah untuk meyakinkan, mendekati dua manusia yang sedang berciuman itu. Wow. Hebat kamu ya. Di belakangku begini rupanya, bentakku, mengagetkan mereka berdua. Mas Bams, ucap Surti terkejut. Kenapa kaget begitu? Heran aku berdiri di sini. Nadaku emosi. Aku bisa jelaskan Mas, sabar. Kembali Surti berucap. Namun penjelasanku itu sama sekali tanpa arti untukku. Malah semakin jijik menyaksikannya. Ditambah laki-laki di sampingnya yang hanya diam tertunduk. Lalu aku pergi tanpa berkata apapun lagi, meninggalkan perselingkuhan itu. Terang, luka itu ada meski cintaku hanya main-main dengannya. Saat hampir mekar, tunas cinta itu kini harus luruh dan mati. Kematian bukan berarti usai bakti seorang anak kepada orang tuanya. Hanya air mata doalah yang mampu menyemayamkan dan mengantarkan orang tua yang telah tiada di sisi kita. Jangan pupuskan harapan kedua orang tua dengan meratap duka di alam sana. Memandang jalan hidup buah hatinya yang jauh akan ajaran beliau semasa hidup. Ritual demi ritual sudah terjadi. Semakin kaya, juga semakin banyak kemewahan yang sudah terbeli. Melewati masa persidangan dengan mulus, terlepas dari jeratan hukum, walau ada banyak manusia yang tersakiti oleh ketidakadilan ini. Berbagai kekuatan ganjil juga dengan sangat mudah aku lakukan dengan bantuan lelembut. Namun hidup merasa belum ada keberuntungan karena selalu gagalnya dalam urusan percintaan. Mimpi yang datang setiap malam tentang siksaan orang tuaku yang dilakukan oleh Raja Genderuwo itu, aku abaikan bagai bunga tidur. Hari ini setelah kembali ritual keempat, 2 kali purnama membuat kamar kini penuh dengan uang yang bertumpuk. Hingga ada keinginan untuk melihat kembali kampung halaman, menunjukkan kalau aku sekarang bukan aku yang dahulu, susah dan jadi gunjingan warga. Meski di kampung sudah tidak memiliki apapun, hanya sepetak bekas gubuk yang terbakar, juga pekarangan kebun kecil. Dengan mengajak 2 sahabatku, siang ini melihat kembali tanah kelahiran
yang sudah hampir 1,5 tahun aku tinggalkan. Kampung masih terlihat sama, tanpa banyak perubahan dari semenjak waktu itu. Bahkan banyak wajah-wajah anak kecil berlarian yang tidak aku kenal lagi. Entah anak siapa mereka. Terbayang di mana waktu menginjak usia belia seperti mereka. Hidupku sudah harus bergelut dengan kesusahan juga kemiskinan. "Iki dusune pean, Mas. Ini desamu?" tanya sahabatku yang sedang menyetir. "Heeh, Kang. Blas ra ono rupahe. Panggah pancet koyo kolos mono." "Iya, Kang. Sama sekali tidak ada perubahan. Tetap sama saja seperti waktu dulu," balasku. "Lah umai pean sebelah ndi, Mas? Rumah kamu di mana?" Kembali pertanyaan dari salah satu sahabatku. "Wis gak ono omah ning kene, Kang. Ludes kobongan kok. Sudah gak ada rumah di sini, Kang. Habis terbakar." Tanpa sautan tanya lagi, hanya diam dan kembali hening suasana kami. Cuma musik dangdut koplo melantun dari sound mobil. Tak lama kami sudah sampai. Tanah kosong dengan sisa kayu terbakar yang mulai ditumbuhi semak belukar. "Mandek, Kang. Iki biyen omahku. Berhenti dulu. Ini dulu rumahku," suruhku. Lalu mobil ia parkirkan. Kami bertiga turun dari mobil dengan disaksikan beberapa tetanggaku. Dengan agak sedikit heran mereka menatap ke arahku, seakan tak percaya jika aku datang dengan perubahan saat ini. Penglihatan ini hanya mampu menerawang kosong kehamparan tanah di hadapan sana. Jika dibangun rumah lagi, cukup luas tersambung dengan perkebunan itu. Malah akan melebihi rumah-rumah penduduk lainnya. Pikirku yang saat ini melintas secara tiba-tiba, terbayang sudah untuk membangun rumah mewah di sini. Walau nanti hanya terbiarkan kosong, setidaknya agar mereka semua tahu dan tidak lagi memandangku sebagai manusia yang hidup dari belas kasihan tetangga. Akan kubalik kehidupan yang dahulu. Derajatku lebih tinggi dari siapapun di kampung ini. "Wah, Mas Bambang," sapa salah seorang yang aku kenal. "Kang Gembul, piye kabare? Gimana kabarnya?" Aku bertanya basa-basi. "Apik, Mas. Wis suwe ora tilik mrene lho, Pean. Bali wis beda saiki. Sudah lama tidak melihat ke sini loh. Pulang-pulang sekarang sudah beda," ucapnya memuji. "Podo wae, Kang. Panggah aku sik biyen. Mung wis ora susah meneh. Sama saja, Kang. Tetap aku yang dulu, cuma sudah tidak susah lagi." Kesombonganku mulai keluar. Lalu terlihat wanita itu dengan daster warna biru kedodoran, perutnya besar. Nurhayati yang sedang hamil. Mukanya tetap ayu meski terlihat pucat. Ia hanya memandang dari depan rumahnya sambil memegangi perut. Dengan sama beradu pandang terlihat senyumnya menyambut. "Hah? Kamu, Dek Nur? Sudah milik orang, kini hamil," batinku. Dengan mendekatinya untuk melihat lebih dekat, mengurai rindu sambil berbasa-basi untuk bertemu. "Dek Nur, Bapak ada?" kataku sambil menjabat tangannya. "Wonten, Mas. Monggo pinara. Silakan masuk," sambutnya masih terlihat santun. Kami bertiga pun masuk dan disambut oleh Pak Sarwidi, ayah dari kekasih hati yang telah disunting orang lain. "Walah, kok ora ono angin, ora ono udan. Sampean tilik mrene. Kepiye kabare?" "Tidak ada angin, tidak ada hujan. Kamu melihat kembali. Bagaimana kabarnya?" Sambutan hangat dari Pak Sarwidi. "Kabare sae, Pak Sar. Nggih, niki mumpung liburan." "Sampean kerja ning ngendi, Mas Bambang? Kerja di mana?" tanya Pak Sarwidi. "Kula sampun gadah bisnis, Pak. Mboten glidik tumut tiang. Saya sudah ada bisnis, Pak. Tidak nguli ikut orang," ujarku menjelaskan. "Alah, bisnis apa selirane? Bisnis apa kamu?" ucapnya bertanya.
Batu bara, restoran, hotel. Aku berbohong. Masya Allah, wis dadi wong sugih slirane. Memang berbeda ketika manusia melihat perubahan ini yang sangat cepat menjadi orang bergaya lain. Terpaan pujian juga sanjungan itu menghanyutkan, hingga semakin menimbulkan rasa sombong. Memandang mereka semua tidak ada apa-apanya dibandingkan aku saat ini. Dadi ngeten, Pak. Kula badhe mbangun griya wonten mriki malih. Tulung mangke Pak Sar mangatur nggih. Kula gaji Pak Sarwidi, dugi griya kula rampung. Begini, Pak. Saya mau bangun rumah di situ lagi. Tolong nanti Pak Sar atur semuanya. Saya gaji Pak Sarwidi sampai rumah saya selesai. Oh iya Mas, ojo kuwatir nek kuwi. Tak golek ke tukang. Sak materiale. Lah kok digaji barang lo? Jangan khawatir kalau itu. Nanti aku carikan tukang. Juga bahannya. Kok digaji segala lo? Seru Pak Sarwidi. Pun tenang mawon. Sampan atur. Totali pinten. Kulo gaji jenengan. 5 juta sakwulanipun. Sudah tenang saja. Bapak atur aja. Totalnya berapa? Saya gaji Bapak 5 juta per bulannya. Jelasku memberi kesepakatan. Dengan rundingan yang panjang, lalu aku berikan uang muka untuk dimulainya pembuatan rumah sebanyak 400 juta. Dengan itu sudah dimulai kesepakatan kami. Lalu malam itu juga aku pulang dengan meneruskan kabar melalui telepon saja. Sesudah kembali ke rumah, di kamar yang biasa dingin karena AC, tetap terasa panas tubuh ini. Haus juga lapar tidak tertahankan lagi. Dengan minum air dingin, juga makan banyak, tetap tidak membuatku puas dan kenyang. Semua isi dapur hampir aku lahap tanpa sisa. Sosok yang ada dalam diriku keluar dan meminta darah gagak. Manusia tidak akan pernah tahu apa yang dimau astral dari balik kegelapan. Maka jangan pernah bersinggungan atau mempedulikannya. Buang rasa penasaran atau ingin tahu tentang mereka. Karena tipu dayanya hanya menyeret diri dalam kesesatan. Sosok setan itu menatap tajam dengan mata merah menyala, menatap lekat ke arahku. Liurnya menetes dari selat taring panjang di sudut bibir hitamnya. Berat suaranya meminta sebuah persembahan. Keinginannya untuk meminum darah gagak. Berikan aku darah gagak, maka kau akan kubuat semakin sakti. Pintanya. Aku tidak akan memberikannya padamu. Aku bukan budak di bawah kendalimu. Aku menantang genderuwo itu. Tanpa ada balasan kata sedikit pun, tiba-tiba sosok itu lenyap menghilang. Kembali terasa normal suhu tubuh. Hawa panas telah digantikan dengan dinginnya kamar ini. Hanya nafas lega yang aku helakan untuk berlalu perginya makhluk tadi, tanpa aku tahu kemana berlalunya. Makhluk kampret, bisa-bisanya berbuat seperti ini. Gerutuku ngedumel sambil keluar kamar. Menuju dapur ingin rasanya membuat kopi untuk hilangkan keruwetan di kepala ini. Melintas sekelebat bayangan hitam dengan meninggalkan bau yang sangat busuk. Bau bangkai yang pekat menusuk hidung. Apalagi sih ini? Batinku. Seketika bau itu menghilang. Hanya lampu dapur yang mulai berkedip dengan sendirinya. Terlihat dari luar jendela sebuah wajah sangat pucat mengintip ke arahku. Wajah memucat dengan mata hitam, mulut terbuka lebar. Itu wajah almarhumah ibu. Aku hanya mengusap mata untuk meyakinkan apa yang aku lihat tidak salah. Namun saat kembali melihat keluar jendela, sosok itu sudah menghilang. Kedipan lampu juga sudah normal menyala kembali. Mungkin aku terlalu lelah hingga terbawa halusinasi yang seperti ini. Secangkir kopi panas aku buat
agar sedikit meredam kalutnya pikiranku. Dalam tidur malam ini yang gelisah, membawa sebuah mimpi sangat aneh. Aku memadu kasih dengan Surti. Hingga pagi ini, aku dibuat sangat merindukan wanita itu dan memikirkannya, mengusung keinginan baru. Dan lupa akan kejadian pengkhianatannya. Ingin rasanya, aku menghubunginya, bertemu juga memadu kasih dengan Surti. Tanpa berpikir panjang, langsung aku mengambil tas lempang, kunci mobil, lalu pergi ke rumahnya. Dengan terus kepikiran wajah ayunya sepanjang jalan, membuat aku tak kuasa menahan kerinduan yang sangat berat menjadi sebuah beban perasaan. Setibanya di depan rumah, terlihat pintu rumah tertutup, pagar juga terkunci. Kemana perginya wanita ini? Bahkan aku sampai rela menunggu selama 2 jam lebih, hingga dirinya datang dengan diantar oleh ojek berjaket hijau itu. "Mas, kok di sini?" Lembut suaranya terdengar. "Iya, sengaja nunggu kamu, Dek. Kamu dari mana?" "Dari pasar, Mas. Ayo masuk," katanya dengan tatapan yang sedikit menggodaku. Tanpa berpikir curiga, aku seperti kerbau yang mengekori langkah majikannya. Jika diamati, kenapa dia tak membawa barang belanjaan kalau beralasan dari pasar? "Ah, sudahlah, bodoh amat." "Duduk, Mas," suruhnya dengan sunggingan senyum yang terlihat sangat manis. Semua yang ditunjukkannya aku ikuti tanpa menjawab sepatah kata pun. Ini cinta atau pelet? Semua terbalik 180 derajat dalam hidupku. Awal yang sedikit pun tidak peduli dengannya berubah menjadi seperti ini. Namun semua rasa itu belum aku sadari terlampau jauh. "Mas, kok melamun begitu?" katanya sambil duduk di sebelahku. Enggak, Dek. Kok aneh ya?" kataku. "Aneh kenapa, Mas?" Kembali sebuah tanya ia lemparkan. Enggak, Dek, nggak apa-apa," jawabku dengan sedikit gugup. Tangannya mulai menyentuh tanganku, dan kepalanya menyender manja ke pundakku, membuatku semakin tak kuasa menahan rasa dalam diri. Berdesir halus darah ini menjalar menggumpal menjadi bisikan nafsu dalam pikiran. Tanpa dituntun langsung, kubelai kedua pipinya, mengarahkan tatapan ke dalam matanya. Dengus nafas kami beradu, menyatu hingga sensor ya. Tersadar di kamar dengan pelukan gadis yang masih tertidur di samping dengan satu selimut berdua. Astaga, ini benar terjadi. Akan semakin susah ke depannya terlepas dari jerat wanita ini. Dengan terus menatap ke arah wajahnya, matanya pelan terbuka dan terbangun, sunggingan senyum manis semakin memekatku. Handphoneku berdering, ada panggilan masuk dari nomor tanpa nama, entah siapa. Yang jelas panggilan tak terjawab sudah 20 kali. Sepertinya memang sangat penting sampai berulang menghubungi. "Halo? Ya, siapa ini?" Aku mencoba telepon balik. "Hah? Meninggal?" jawabku yang ikut mengagetkan Surti di sebelah. Oke, aku kesana sekarang," kataku sambil menutup telepon. "Ada apa, Mas?" Surti bertanya. "Pak Karto meninggal. Buruan pakai bajumu, kita ke rumahnya," kataku sambil bergegas memakai pakaian. Kedatanganku langsung disambut oleh 2 sahabatku yang tengah berdiri di rumah duka dengan para pelayat lainnya. Kerumunan warga di halaman rumah juga terdengar orang mengaji di dalam, dengan mayat yang sudah dikafani membujur di tengah dengan ditutup selendang berwarna coklat bermotif batik. Saat ingin masuk melihat jasad terakhir Pak Karto, aku mendengar lantunan bacaan tahlil membuat badan terasa panas terbakar. Lalu aku urungkan itu, menjauh dari rumah duka dengan memanggil kedua anak buah Pak Karto
untuk menanyakan kejelasan kematiannya. "Kapan ninggalnya, Kang? Kapan meninggalnya?" tanyaku. Pak Karto ninggal ora wajar, Mas. Meninggalnya nggak wajar, Mas. Balasnya. "Loh, maksudnya ora wajar kuwi piye, Kang? Maksudnya gimana, Kang?" tanyaku terkejut. Awake besem kabeh, Mas. Saka udele terus metu banyu sing ambune badhek, ora karuan. Tubuhnya lebam semua, Mas. Dari pusarnya terus keluar air yang baunya sangat busuk. Lah terus? Matane melek, belalak, ora iso merem. Cangkeme mangap, ora iso mingkem. Matanya terbuka, melotot, tidak bisa dipejamkan. Mulutnya menganga, tidak bisa ditutup. Ujarnya menceritakan. Mendengar penjelasan itu sudah membuatku merinding. Kematian ini memang sangat tidak wajar. Tidak semestinya dengan kondisi mayat yang seperti itu. Entah apa yang terjadi. Apakah ada sangkutan dengan ritual kami atau lelembut? Cuma menurut cerita Pak Karto, semua ini tanpa menumbalkan siapapun, tanpa adanya korban atau wadal. Pesugihan ini lain dengan perjanjian pesugihan penumbalan pada umumnya. Amankah bersekutu dengan lelembut? Semua itu omong kosong. Keranda yang diusung warga menuju pemakaman mengantarkan peristirahatan terakhir Pak Karto. Duka hanya terlihat dari wajah sanak saudaranya saja, karena almarhum semasa hidup pernah menikah namun bercerai tanpa memiliki anak. Penyemayaman jasad yang dibungkus pocong itu mulai diturunkan ke dalam liang lahat, pelan tapi pasti. Tubuh kaku itu diletakkan dan ditutup oleh lembaran papan. Saat dikumandangkan azan, secara tiba-tiba angin meniup kencang, seakan menjadi sautan alam jika kematian ini memang tidak sewajarnya. Setelah usai, tanah mulai menimbunnya. Gundukan cungkup masih basah bertaburkan bunga. Terpasak papanisan kayu yang bertuliskan nama mendiang almarhum. Lantunan doa terakhir untuk almarhum Pak Karto setelah satu persatu pelayat meninggalkan pemakaman ini. Saat hendak menyusul yang lain untuk pulang, dari kejauhan terlihat seorang wanita berdiri menyaksikan pemakaman ini. Berpakaian serba hitam, juga kerudung hitam. Siapa wanita itu? Apa itu mantan istri Pak Karto? Semua itu aku abaikan dan bergegas pulang. "Mas, kita masih mau singgah di rumah duka? Apa langsung pulang?" Surti bertanya padaku. "Aku antar kamu pulang. Habis itu aku masih ada urusan dengan yang lain." Aku memberi alasan. "Iya, Mas," jawabnya sambil anggukan kepala. Hanya menyalami kerabat duka, juga memberitahukan dua sahabatku kalau mau mengantar Surti pulang. Sehabis itu, menyuruh mereka berdua menunggu di rumah untuk membahas kejadian meninggalnya ketua ini. Sepanjang perjalanan aku lebih banyak terdiam. Pertanyaan dari wanita di sebelah pun hanya terjawab seperlunya. Masih memikirkan apa yang terjadi dengan semua itu. Terlihat dari kejauhan, dua sahabatku sudah duduk menunggu di depan teras rumah. Langsung kumasukkan mobil dan menyalami mereka berdua. Raut muka yang satu tegang, yang satu lagi kebingungan. Bawaan peristiwa mencekam ini. "Ayo ngobrol ning jero ae, Kang. Bicara di dalam saja," ajakku ke mereka. Dengan diikuti keduanya, kami akhirnya duduk di sofa ruang tamu, membuka obrolan perihal ini. Namun mereka masih saling diam tanpa membuka obrolan. Sampai akhirnya aku bertanya, "Kang, cerita ninggale Pak Karto sopo sing ngunangi?" "Cerita meninggalnya Pak Karto, siapa yang melihat duluan?" Aku bertanya membuka omongan. Sing ngonangi adine Pak Karto. Bu Yayu, Mas. Yang melihat adiknya Pak Karto, Mas, Bu Yayu. Pas aku ngeterno duit wingi kae, Pak Karto uga wis ra iso obah. Koyoke kena santet, Mas.
Pas aku mengantarkan uang kemarin, Pak Karto juga sudah tidak bergerak. Kelihatannya kena santet, Mas. Imbuh salah satu anak buah Pak Karto. Santet? Kataku terkejut. Iya, Mas. Jari keluarganya kena santet. Aku hanya merenung memikirkan itu. Siapa yang sampai menyantet ketua kami bertiga? Apa Pak Karto punya musuh selama ini? Atau memang ada yang tidak suka dengan almarhum? Semua itu belum gamblang dalam pikiranku. Ngene wae, sampean keloron golek info sopo sing nyandet Pak Karto. Lek wis ono ndang kabarono aku. Begini saja, kalian berdua cari info siapa yang menyandet Pak Karto. Kalau sudah ada, cepat kabari aku. Suruhku pada mereka. Iya, Mas. Tak budal sih. Tak berangkat dulu. Pamit dua orang laki-laki ini. Setelah mereka berdua pergi, sore ini aku pun keluar rumah. Sengaja mencari tahu wanita berkerudung hitam di pemakaman tadi. Aku sengaja berjalan sendirian. Diam-diam menuju kuburan dengan harapan bisa berjumpa dengan sosok misterius itu. Namun setelah mencarinya dengan berkeliling, tetap saja tidak ketemu. Bahkan sampai hampir maghrib pun, tetap tidak ketemu. Di kuburan dengan harapan wanita itu kembali ke sini. Tapi semua hasilnya nihil, sampai aku putuskan untuk pulang ke rumah. Sehabis video call dengan Surti berjam-jam lamanya, aku mulai lelah. Kabar dari dua orang itu pun sampai sekarang belum terdengar. Namun aku teringat sama Pak Sarwidi di kampung. Entah sudah mulai berjalan atau belum pengerjaan rumah di sana. Aku juga tidak tahu. Aku ingin bertanya tapi malas. Terdengar suara pintu diketuk. Aku kira suruhanku sudah datang, mau memberikan kabar. Namun suara motornya tidak terdengar. Suara pagar depan juga tidak terdengar dibuka. "Siapa?" tanyaku. Namun sama sekali tidak ada jawaban. Tak lama kembali pintu diketuk. Kali ini agak keras terdengar. "Sabar," kataku sambil berjalan membuka pintu. Saat pintu aku buka sama sekali tidak ada orang. Bahkan mencari di samping rumah, juga garasi tidak menemukan siapapun. Apa aku salah dengar? Mengabaikannya lalu kembali masuk. Baru saja pintu ditutup sudah digedor lagi. "Kampret, Kang, ojo guyon toh," kataku kesal. Pintu aku buka. Kini berdiri sosok pocong dengan muka membiru bengkak. Bola matanya menggantung keluar. Darah hitam membalur hampir ke semua bagian kafan itu. Sosok pocongnya Pak Karto. Terkejut setengah mati, sampai lutut terasa lemas. Nafas juga tersengal sesak. Suara itu keluar dari mulutnya, seakan tertahan dan berat. "Bajigur!" teriakku sambil membanting pintu agar tertutup. Cepat-cepat aku kunci pintu dengan tangan yang gemetaran. Namun gedoran pintu terus terdengar, sampai aku berlari masuk kamar karena takut. Secepat kilat aku melangkah meninggalkan pocong itu. Lalu, aku bertabrakan dengan pocong Pak Karto yang sudah berdiri pas di pintu kamarku. Terpelanting, terjatuh aku sampai kepala mengatuk dinding. Dengan posisi aku yang masih terduduk, kepala bagian belakang terasa sakit. Pocong itu melompat mendekat, mukanya tepat di hadapanku, dengan biji mata yang menempel wajahku. Masih seperti tadi, suaranya keluar dari mulutnya. Sontak aku mundur menggeser. Namun kini sudah terpentok oleh dinding. Mau segera bangun dan berlari, tiba-tiba pocong itu jatuh menimpaku. Kudorong sosok ini, namun rasanya berat, sampai wajahnya menoleh ke arahku dengan sangat cepat. "Sontoloyo, wis mati si wae ganggu wong, Pak." "Sudah mati saja, masih ganggu orang, Pak."
kataku yang gemetaran ketakutan.